Shalom Bapak Ibu, saudara-saudarinya yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi kita dalam program Sate Penyu Babel, Saat Teduh Penyuluh Bangka Belitung Dimas Kristen. Kembali bersama saya Arianto Sinaga, salah satu penyuluh Kabupaten Bangka. Bapak Ibu, sebelum kita masuk dalam mendengarkan firman Tuhan, pembacaan firman Tuhan yang untuk kita renungkan pada malam hari ini, saya mengundang Bapak Ibu untuk kita berdoa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan-Mu di sorga, Allah yang kami sembah, Allah yang kami tinggikan dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup. Pada malam hari ini kami bersyukur karena dari pagi, siang, sore, dan malam hari atas pertolongan, penyertaan Tuhan, berkat Tuhan, kami masih ada sebagai adanya kami. Sebelum kami beristirahat Tuhan, kami rindu ingin mendengarkan firman-Mu dan ingin merenungkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati kami yang mendengarkan firman-Mu dan berkati hamba yang menyampaikan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, pembacaan kita terambil di dalam kitab Lukas, pasal yang ke-8 ayat yang ke-28. Saya baca untuk kita. Di sini bunyi firman Tuhan. Ketika ia melihat Yesus, ia berteriak lalu tersungkur di hadapannya dan berkata dengan suara keras, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Aku memohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku." Berbahagia kita yang telah mendengar firman Tuhan, berbahagia yang membaca, terlebih kita berbahagia yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Bapak Ibu, saudara dan saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan, tema yang ingin saya berikan yaitu takut pada Yesus. Kok bisa takut pada Yesus ya? Gitu. Ya, takut pada Yesus. Kehadiran dan karya Yesus ternyata dapat menimbulkan rasa takut. Yang aneh, rasa takut itu muncul juga pada diri setan-setan yang biasanya ditakuti manusia. Ya, biasanya manusia kan takut pada setan-setan. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, manusia pun bisa takut pada dampak karya dan kuasa Yesus. Kedengarannya aneh ya Bapak Ibu, namun itulah yang terjadi. Dalam pembacaan firman Tuhan, ini menceritakan bahwa seorang gerasa kerasukan setan-setan. Setan-setan yang merasuki diri seorang gerasa. Setan-setan di sini adalah namanya legion, yang berarti dia lebih dari satu setan, berarti banyak. Ya, banyak yang merasuki diri seorang gerasa. Yang terjadi dalam diri orang gerasa ini membuat dirinya hidup liar, seperti hewan. Kenapa dikatakan seperti hewan? Ia tidak berpakaian Bapak Ibu. Dia telanjang, dia lari ke sana ke sini. Dia tinggal di pekuburan. Dan dia juga merisaukan warga yang ada di Gerasa. Sehingga apa yang mereka lakukan untuk menjinakkan dia? Dia dirantai dan dibelenggu. Kalau kita melihat di ayat 27 sama 29, bahwa setan-setan itu juga memampukan dia untuk memutuskan semua ikatan itu. Secara manusia, kita sulit untuk memutuskan rantai. Saya yakin dan percaya rantai yang diikatkan itu kepada dia bukan rantai yang seperti rantai kalung kita yang kecil, tapi dia mungkin rantai yang besar juga, yang mungkin sulit untuk manusia dapat putuskan. Tetapi setan-setan memampukan dia untuk memutuskan itu.
dalam kehidupan seorang gerasa ini. Ketika setan itu melihat Yesus, setan-setan mengenali identitasnya. Wah, seperti pembacaan kita pada malam hari ini. Dia tahu siapa itu Yesus. Itu sebabnya mereka di sini berarti bukan cuma satu setan, berarti banyak setan, legion. Mereka sangat ketakutan kalau Yesus melakukan sesuatu atas mereka. Seperti ayat 28 sampai 31. Ketika ia melihat Yesus, ia berteriak lalu tersungkur di hadapannya dan berkata dengan suara keras, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang Maha Tinggi? Aku memohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku." Lalu setan-setan itu memohon kepada Yesus supaya ia jangan memerintahkan mereka masuk ke dalam jurang maut. Berarti dia mengenal Yesus. Dia tahu Yesus adalah anak Allah yang Maha Tinggi. Bagi Yesus jiwa manusia jauh lebih berharga. Yang tadinya pekerjaan setan-setan itu ingin merusak ciptaan Tuhan. Merusak manusia itu. Yang tadinya waras menjadi tidak waras. Jadi Yesus, dia datang. Dia tidak mengizinkan setan manapun menguasai manusia. Sebab itulah dia datang ke dunia, yaitu untuk membebaskan manusia dari ikatan dengan kuasa jahat. Maka Yesus pun mengusir mereka dari orang gerasa itu. Sesudah itu, apa yang terjadi kepada seorang gerasa yang kerasukan tadi? Apakah dia masih ingin memukul-mukul kepalanya dengan batu? Apakah dia masih seperti orang gila? Tidak, Bapak Ibu. Tetapi di sini terjadilah pemulihan bagi seorang yang kerasukan tadi. Pulihnya si orang gerasa dari kerasukannya. Karya Yesus terjadi. Kuasa Yesus terjadi bagi seorang gerasa yang kerasukan setan. Melihat karya dan kuasa Yesus itu, dan orang banyak yang mendengar kisah itu lalu penasaran dan mendatangi Yesus. Di situ mereka melihat orang yang semula kerasukan itu sudah pulih, Bapak. Dia menghampiri dan datang kepada Yesus. Bukannya mereka senang, Bapak Ibu. Sungguh tragis bila orang lebih takut kepada apa yang telah Yesus lakukan dalam hidup mereka dibanding dengan apa yang telah setan lakukan kepada seorang gerasa. Ada yang khawatir bila Yesus mengubah banyak hal dalam diri mereka. Buat orang semacam itu adalah lebih baik bila Yesus menjauh dari kehidupan mereka. Berarti mereka menolak. Mereka tak mau Yesus intervensi dan mengutak-atik hidup mereka, Bapak. Pertanyaannya, adakah rasa takut semacam itu ada dalam diri kita? Ketika kita melihat orang yang tadinya seperti tidak waras, telanjang, kerasukan setan, tiba-tiba didoakan dalam nama Yesus dia sembuh, kuasa Yesus, karya Yesus terjadi. Apa yang terjadi di dalam perasaan kita? Adakah kita seperti orang-orang gerasa yang melihat karya itu dan mereka menolak Yesus dan mereka merasa takut? Atau kita, saya yakin dan percaya, kita sebagai orang percaya pasti sangat senang, pasti sangat bersuka cita karena orang itu telah dibebaskan. Atau sudahkah kita membuka diri kita seluas-luasnya pada karya Yesus? Kita sudah berserah penuh apa yang ingin Tuhan perbuat dalam hidup kita dan mau melakukan apa yang berkenan pada Tuhan Yesus.
apa yang Dia berkenan, itulah menjadi kesukaan kita. Itulah yang kita harus lakukan. Karena kuasa Tuhan jauh lebih dari kuasa yang ada di dalam dunia. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kiranya lewat firman Tuhan ini semakin meninggikan iman Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dan saya. Kalau kuasa Tuhan itu jauh lebih berkuasa di atas segala kuasa yang ada di bumi ini. Jangan engkau takut, karena Tuhan beserta kita. Jangan engkau takut, Tuhan Yesus adalah penolong. Jangan engkau takut, bahwa hidupmu sudah miliknya, dan Tuhan pasti menyertai kita. Demikianlah firman Tuhan. Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang dapat kami pelajari dan dapat kami renungkan. Biarlah firman Tuhan ini dapat mengajar kami agar kami mengandalkan karya kuasa Tuhan dalam diri kami. Kami tahu Tuhan, kuasa-kuasa belenggu setan, roh-roh, penguasa-penguasa udara tidak senang, yang ingin merusak hidup kami, yang ingin mengganggu konsentrasi kami untuk mengikut Tuhan. Dan kami meminta kuasa-Mu Tuhan menguatkan kami, agar kuasa Tuhan yang memampukan kami dan melakukan apa yang Tuhan berkenan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan atas karya dan kuasa-Mu dalam hidup kami. Sehingga kami hidup dalam ketenangan, hidup dalam damai, sukacita bersama Tuhan. Bila doa dan ucapan syukur kami di dalam nama Yesus Kristus, hamba telah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, selamat malam, selamat beristirahat.